look into matters and to take concrete measures. We show that we are really leading the debate, and I'm really grateful for. Selamat datang dalam laporan khusus dunia sepak bola. Saya Bola Update, dan hari ini kita akan membahas perkembangan besar yang tengah mengguncang komunitas sepak bola global. IFAB, Badan Pengawas Hukum Permainan Sepak Bola Dunia, kini sedang mempertimbangkan sejumlah revisi besar yang bisa mengubah cara kita menikmati pertandingan. Dari larangan rebound penalti, hingga perluasan wewenang VAR ke wilayah yang sebelumnya dianggap terlalu subjektif. Apakah ini langkah menuju sepak bola yang lebih adil? Atau justru menjauhkan kita dari esensi permainan yang kita cintai? Saksikan ulasan lengkapnya, hanya di sini. Mari kita mulai dari dasar. IFAB, atau International Football Association Board, adalah otoritas tunggal yang berhak mengubah peraturan resmi permainan sepak bola. Didirikan pada tahun 1886, IFAB terdiri dari 4 asosiasi sepak bola Britania Raya, Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara, serta FIFA, yang mewakili seluruh dunia. Setiap keputusan IFAB, terutama yang menyangkut perubahan hukum permainan, hanya bisa disahkan lewat pertemuan resmi tahunan, yang digelar setiap bulan Maret. Namun, sebelum itu, usulan biasanya dibahas terlebih dahulu dalam rapat bisnis bulan November. Tahun ini, beberapa usulan cukup mengundang perhatian besar, bahkan kontroversi. Salah satu usulan yang paling menyita perhatian adalah soal penalti. Dalam skema yang diusulkan IFAB, ketika penalti berhasil ditepis oleh kiper, bola akan langsung dianggap mati. Tidak ada kesempatan kedua, tidak ada rebound, tidak ada gol dari bola muntah. Alasannya, IFAB ingin membuat penalti sebagai momen yang bersih, duel 1 lawan 1 antara penendang dan kiper. Mereka menilai, gol dari rebound seringkali tidak merepresentasikan keunggulan taktik maupun kualitas teknik, melainkan murni keberuntungan dan kekacauan. Namun, kritikus menilai hal ini akan mengurangi daya tarik penalti itu sendiri. Bagian paling mendebarkan dari situasi penalti seringkali terjadi justru setelah penyelamatan, ketika bola liar memantul, dan ketegangan meningkat. Jika aturan ini disahkan, penalti akan menjadi situasi satu tembakan saja. Tidak lebih, reaksi keras pun muncul. Bayangkan momen seperti penalti Kylian Mbappe yang ditepis kiper di final Piala Dunia, tapi kemudian disambar kembali dan menjadi gol. Jika aturan baru ini diterapkan, momen itu tidak akan terjadi. Bagi banyak fans, inilah letak masalahnya. Mereka merasa sepak bola sedang dijinakkan, dibuat steril, dan kehilangan rasa dramatis yang menjadikannya olahraga paling dicintai di dunia. Komentar di media sosial seperti X dan Reddit menunjukkan kemarahan. Kalau mau buat penalti jadi satu tembakan saja, sekalian ubah jadi adu koin saja. Tulis seorang fans dengan nada sarkastik. Namun bukan hanya penalti yang menjadi sorotan. IFAB juga sedang meninjau perluasan kekuasaan VAR. Selama ini, VAR hanya digunakan dalam 4 situasi, gol, penalti, kartu merah langsung, dan kesalahan identitas. Tapi dalam usulan baru, VAR bisa campur tangan untuk 2 hal lagi. 1. Membatalkan sepak pojok yang ternyata keliru. 2. Meninjau kartu kuning kedua. Poin kedua ini yang paling sensitif. Kartu kuning kedua artinya kartu merah. Tapi selama ini, VAR tidak boleh ikut menilai, karena dianggap terlalu subjektif. Padahal, keputusan itu bisa sangat menentukan hasil akhir pertandingan. Salah satu contoh nyata terjadi musim lalu. Declan Rice, pemain Arsenal, menerima kartu merah setelah mendapat kartu kuning kedua karena dianggap menghalangi tendangan bebas Brighton. Rekaman menunjukkan bahwa keputusan itu sangat bisa diperdebatkan. Namun karena VAR tidak punya kewenangan untuk menilai kartu kuning kedua, wasit lapangan tidak bisa dikoreksi. Inilah yang ingin diubah IFAB. Tapi, usulan ini juga ditentang karena dianggap membuka celah VAR untuk menilai terlalu banyak hal.
Menanggapi kontroversi ini, IFAB menjelaskan bahwa semua penambahan peran VAR akan disertai dengan batasan waktu. Setiap keputusan harus diambil dalam waktu beberapa detik saja. Artinya, proses review tidak boleh memperlambat permainan. Teknologi hanya boleh digunakan bila ada bukti visual yang jelas dan cepat. Dengan pendekatan ini, IFAB berharap tetap menjaga tempo pertandingan sambil meningkatkan keadilan. Lalu, apakah semua perubahan ini akan langsung diberlakukan di Piala Dunia 2026? Jawabannya, belum tentu. Meskipun rapat tahunan IFAB dijadwalkan berlangsung Maret tahun 2026, dan keputusan bisa mulai berlaku pada tanggal 1 Juni, jadwal itu sangat berdekatan dengan Piala Dunia. Artinya, besar kemungkinan aturan baru hanya akan diuji cobakan di turnamen kecil terlebih dahulu. Namun tetap, wacana ini akan mendominasi diskusi sepak bola global selama setahun ke depan. Yang patut dicatat, ini bukan kali pertama IFAB mengubah aturan besar. Kita telah melihat pergantian 5 pemain, penggunaan VAR secara penuh, hingga waktu tambahan yang makin panjang. Kini, dengan potensi penalti tanpa rebound dan VAR yang makin luas, IFAB seolah menegaskan arah baru, sepak bola yang lebih cepat, lebih bersih, dan lebih terkontrol. Tapi di sisi lain, suara fans tetap harus didengar. Karena pada akhirnya, sepak bola bukan hanya soal efisiensi. Ini soal emosi, soal drama, soal keajaiban yang tak terduga. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan larangan rebound penalti? Apakah VAR harus diberi wewenang lebih luas? Atau justru semua ini membuat sepak bola kehilangan jiwanya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sekarang juga. Kami ingin tahu suara dari penggemar sepak bola Indonesia. Jangan lupa untuk like video ini, bagikan ke teman Anda, dan subscribe ke channel kami agar tidak ketinggalan semua kabar penting jelang Piala Dunia 2026. Saya, Bola Update, terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa dalam laporan berikutnya, hanya di channel ini, tempat Anda mendapatkan informasi paling terpercaya seputar sepak bola dunia.